Oke, kita akan belajar tentang asesmen kompetensi minimum ya. Jadi asesmen ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Oleh karena itu, prestasi murid itu dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Nah, AKM ini diikuti oleh peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Nah, untuk peserta didik kita akan mempelajari AKM melalui literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, hasil belajar untuk literasi membaca dan numerasi itu berupa hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter akan menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Untuk survei lingkungan belajar yaitu karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah, kinerja sistem ini terpantau secara berkala dan hasil asesmen ini digunakan untuk evaluasi diri. Jadi AKM ini tidak menentukan kelulusan peserta didik. Oke. Jadi AKM ini bagaimana mengevaluasi keberhasilan di dalam pendidikan, tapi tidak menentukan kelulusan peserta didik. Oke, sudah nih? Oke. Kemudian kita akan lihat lagi bahwa komponen AKM untuk literasi membaca itu kita belajar ada teks informasi, teks sastra itu termasuk dalam konten. Proses kognitif, nah ada kata kuncinya apa? Menemukan informasi. Ada interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini harus dipelajari, harus dipahami, karena ini nanti akan ada pretest dan posttest. Sedangkan untuk numerasi meliputi konten, bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan uncertainty, serta aljabar. Nah, untuk numerasi, proses kognitifnya ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Sedangkan konteksnya personal, sosial kultural, dan saintifik. Nah, ini harus dipahami per materi, misalnya tentang literasi membaca, dan tentang numerasi. Sudah bisa? Jadi nanti konten untuk literasi membaca, sekali lagi ini ada teks informasi dan teks sastra, atau nanti disebut fiksi. Kalau numerasi itu ada konten, nah ini kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Sudah bisa? Kira-kira nah ini yang untuk literasi dan numerasi. Sedangkan bentuk soalnya bisa berbentuk objektif, bisa berbentuk pilihan ganda, bisa menjodohkan, dan isian singkat. Bisa juga non objektif atau dalam bentuk esai. Nah, ini dipelajari sekali karena nanti kita akan mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di AKM guru belajar ini. Nah, kalau untuk contoh-contoh nanti kita akan membuat beberapa contoh, baik itu literasi membaca maupun numerasi. Masing-masing kita akan membuat 3 contoh literasi membaca dan 3 contoh numerasi. Jadi langkah kita yang pertama, setelah kita mendaftar, kita akan lihat jadwal, akan ada tahapan, menyelesaikan aktivitas, perhatikan durasi waktunya, harus dipelajari semua materinya. Nah, materinya ini ada materi bermacam-macam materi. Oleh karena itu
step by step mempelajarinya. Jadi langkah-langkahnya satu demi satu. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak berarti nanti silahkan mendaftar melalui akun SIM PKB, baca persyaratannya, perhatikan langkah mendaftarnya, jadwalnya diperhatikan, dan perhatikan tahapan-tahapan pada saat mengerjakan. Ingat ada pretest, kemudian dipahami isi materi, baru kemudian dikerjakan post testnya. Demikian nggih. Terima kasih.